Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan ngomong lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah kamu harus tahu dia sedang sangat kalut dan sedih saat ini. Kamu harus tahu dia sangat kalut dan sedih saat ini. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan ini untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif dari video ini dan buang yang negatif. Dan ingat, ini untuk banyak orang, jadi nggak usah baper-baper amat, karena belum tentu 100% bisa untuk kamu. Karena Sora tidak tahu energi yang tertangkap. Kalau kamu pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, ya, yang pasti-pasti aja kamu bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot. Ayo kita lihat siapakah dia, teman-teman, ya. Yang pertama, kamu berdealing dengan seseorang yang dia itu mungkin selayaknya bunga. Dia secara tampilan sangat menarik, mungkin dia sangat ganteng, dia sangat cantik, dia juga mungkin wangi, ya. Karena dia selalu pakai sabun yang wanginya kuat atau pakai parfum kemana-mana, ya. Dan orangnya memang secara penampilan mungkin sekali memperhatikan penampilan, ya. Jadi orangnya itu memang penampilannya saja sudah menarik, ya. Kamu berdealing dengan seseorang yang juga cenderung romantis. Mungkin dia tahu bagaimana mengambil hati kamu, meluluhkan hati kamu. Orangnya juga sering melakukan hal-hal yang cenderung manis, ya. Entah hal yang kecil, entah hal yang besar, tapi dia cenderung romantis, ya. Orangnya itu agak unik, ya. Jadi dia punya keunikan sendiri, entah dalam cara berpakaiannya, entah dalam cara dia berbicara. Kamu juga mungkin belum pernah bertemu dengan orang yang seperti ini, ya. Dia mungkin punya keunikan tertentu dari cara dia berpakaian, atau dia punya keunikan tertentu dari cara dia bersikap atau berperilaku, ya, teman-teman. Dan orangnya terlihat cukup mampu untuk menerima, ya. Mungkin dia tidak begitu banyak bicara tentang ini dan itu sama kamu, tentang masalah apapun dia cenderung bisa terima-terima aja, cenderung kelihatan seperti itu, ya. Orang ini kalau ada apa-apa itu banyak mikirnya, banyak pertimbangannya, banyak lihat plus dan minusnya, ya, teman-teman. Dia mungkin saja bekerja dengan yang segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum, dokumen, ya, teman-teman. Dan orang ini kelihatan banyak pertimbangan kalau melihat atau menjalankan segala sesuatu. Orang ini mungkin saja berjarak sama kamu yang dibelah oleh air, ya. Artinya bisa saja kalian tuh beda pulau, ya. Kalau Sora lihat di sini, ya, ada yang beda kota, ada yang beda pulau, ada yang mungkin bahkan beda negara, ya. Yang mungkin kemungkinan besar ada air yang harus dilewati. Biasanya itu beda pulau, meskipun nggak semua, ya. Atau memang orang ini mungkin sekali dia tinggal dekat laut atau pantai, atau dia berasal dari kota yang terkenal dengan laut atau pantainya, misalnya, ya. Atau dia itu memang senang banget ke laut atau ke pantai. Itu sangat mungkin banget. Selain daripada itu, sebenarnya orang ini itu sebenarnya bisa dikatakan adalah seseorang yang cerdik, ya. Dia tahu menggunakan kepintarannya, walaupun memang di sisi lain itu kecerdikan dia bisa jadi sesuatu yang negatif, bisa jadi satu kelicikan ketika tidak dipergunakan untuk hal yang positif, ya. Orangnya sebenarnya pinter dan cerdik, tapi kalau negatif dipakainya jadinya licik, ya. Orang ini juga memang berjarak dari kamu. Semakin lihat, ya, kelihatan orangnya jarak dari kamu, ya. LDR di sini, teman-teman. Dan sangat mungkin sekali orang ini senang traveling atau justru bekerja dengan industri yang berhubungan dengan perjalanan, traveling, transportasi, gitu, ya. Bisa saja kerjaannya dia atau hobinya dia ke arah sana, ya. Lalu di sini kalau Sora lihat orang ini sangat berfokus terhadap finansial. Jadi dia sangat mencari finansial. Dia juga sangat-sangat mengatur mungkin ke keuangannya karena dia sedang membangun finansial dia, teman-teman. Orangnya itu bisa dikatakan materialis, ya. Materialis ini tidak harus selalu berarti yang buruk, tapi artinya uang bisa saja jadi motivasi dan hal yang penting untuk dia. Orang ini mungkin saja punya mata yang sangat indah atau punya mata yang sangat spesial. Jadi kalau dia lagi memandang kamu, melihat kamu, kamu bisa meleleh dilihatin sama dia, ya, teman-teman. Tapi di satu sisi lain, mungkin sekali ada, ya, teman-teman, orangnya ini bisa cenderung protektif, bisa cenderung orangnya itu cemburuan, ya, teman-teman.
Sekarang kita lihat ya, ada energi seperti apa yang mungkin saat ini membuat dia sangat kalut dan sedih mendalam tentang kamu. Tapi kita coba lihat dulu ya, ada situasi bagaimana dalam hubungan kamu sama dia. Ya teman-teman, situasi hubungan kamu sama dia itu memang sangat sulit. Karena memang kalau Sora lihat di sini, kamu berdealing dengan situasi di mana dia menghadirkan orang ketiga. Ya, jadi bisa saja dia itu menghadirkan orang ketiga, ya, ternyata dia berselingkuh dari kamu sangat mungkin. Apapun kondisi kamu, bisa saja kamu yang jadi orang ketiganya atau kamu yang diselingkuhi. Silahkan disesuaikan posisi dan keadaannya. Sehingga hubungan ini itu seperti hubungan yang penuh dengan kebohongan, hubungan yang banyak manipulasi di sana, tidak banyak kejujuran di sana, banyak kepura-puraan, ditutupi dan sebagainya. Ya, bahkan kamu juga mungkin baru tahu kalau ternyata dia sudah punya yang lain gitu ya. Mungkin saja orang ini pinter untuk menutupi, pinter dalam berkamuflase untuk nggak kelihatan ya teman-teman. Tapi hubungan ini juga adalah hubungan yang tarik menarik ya teman-teman. Energinya sangat tarik menarik antara kamu sama dia ya. Ada energi tarik menarik, tapi di sini juga ada energi kekeras kepalaan ya. Kamu kalau Sora lihat di sini berdiri dengan orang yang dia keras kepala, tapi kamu juga punya sisi keras kepala kamu sendiri. Kalian punya ego sendiri masing-masing, yang mana bisa saja kalian berdua sama-sama tidak mau mengalah. Kamu nggak mau ngalah, dia juga mungkin nggak mau ngalah. Tapi di sini juga ada perang dalam tanda kutip energi ya. Kamu mungkin lebih kepingin menguasai dia supaya lebih nurut sama kamu, lebih ngikutin mau kamu. Tapi di satu sisi lain, dia kepinginnya kamu yang ngalah sama dia dan ngikut sama dia ya. Ini juga ada energi chemistry atau hasrat yang tarik menarik. Jadi mungkin saja walaupun jauh dia mencari kamu ya, walaupun kalian gak komunikasi, hati terhubung, dia masih kangenin kamu, dan begitu juga sebaliknya ya. Tuh teman-teman, ini jelas ya hubungan cinta segitiga yang sulit ya. Dan kalau Sora lihat di sini memang menjadi suatu kesulitan adalah kamu ada beberapa yang selingkuhannya itu memang mungkin orang dari masa lalu dia yang dia belum kelar, atau dia belum selesai, atau bekas gebetan dia, atau dulu dia pernah suka sama orang itu ya. Tapi di sini memang ada situasi tentang ketidak bisa dipercayain gitu ya teman-teman. Kita coba lihat ya bagaimana hubungan kalian pada saat ini. Karena ada seperti itu, bagaimana perasaan kamu sama dia saat ini. Teman-teman, saat ini kamu narik diri dari dia. Kamu mungkin lebih memilih untuk sendiri, untuk tenangin batin kamu. Kamu sedang berpikir untuk apa yang terbaik mungkin dalam menjalankan hubungan ini ke depannya. Karena kalau Sora lihat, kamu sudah mulai bisa melihat sisi bijak. Apakah memang hubungan ini bisa untuk jangka panjang gitu ya? Walaupun memang kamu tidak bisa memungkiri bahwa di sini banyak dari kalian yang terkoneksi dengan sangat kuat ya. Dan ada yang dari beberapa, nggak semua, tapi dari past life itu sudah ada. Tapi kamu tuh sekarang sedang mencoba untuk mencari pencerahan. Jadi mungkin saja kamu juga menghindari dia, dia hindarin kamu, kalian sama-sama saling menghindar. Bagaimana perasaan dia ke kamu? Teman-teman, kalau Sora di sini dia sedang bimbang. Dia sedang dalam fase bingung ya. Dia harus memilih siapa ya. Apakah dia harus memilih kamu atau dia harus memilih yang satunya lagi? Karena di sini antara hasrat, ada ego ingin memiliki, mau lepasin tapi juga susah ya. Kenapa dia sekarang sedih dan kalut mendalam ya teman-teman? Yang pertama, karena kalau Sora lihat di sini ada energi kerinduan ya. Dia itu kalau Sora lihat pingin bisa ketemu sama kamu, pingin bisa ada komunikasi lagi sama kamu, ada koneksi lagi sama kamu. Karena sangat mungkin banget sekarang kamu membatasi diri dengan dia. Kamu mungkin tidak mau berkomunikasi dengan dia, kamu blocking dia, atau meskipun dia menghubungi kamu, kamu memilih untuk tidak merespon, tidak membalas, dan sebagainya ya. Dan saat ini teman-teman, kalau Sora lihat dia itu sedang kalut mendalam ya, karena dia itu sedang bertengkar atau sedang bersibaku dengan dirinya sendiri. Di satu sisi ya teman-teman, dia itu bingung, yang tadi Sora udah bilang mau harus pilih siapa ya. Tapi di satu sisi lain dia itu teringat segala pertengkaran di antara kalian ya, dan memang dia menyadari bahwa sekarang mungkin sekali kamu tidak bisa mempercayai dia lagi. Memang masalah hubungan ini adalah trust issue karena dia bohongin kamu teman-teman
ya. Tapi di sini juga kalau Sora lihat, dia masih berjuang, sedang sedih dan kalut mendalam karena dia tidak bisa dengan mudah melepaskan kamu atau pihak yang satunya lagi, teman-teman, ya. Jadi dia itu secara emosi mendalam itu sedang sangat linglung, sedang sangat bingung, ya. Karena kan sebenarnya di dalam lubuk hati yang terdalamnya dia, meskipun ada orang ketiga, dia menghadirkan orang ketiga, dia punya emosi yang terkunci kuat ke kamu. Meskipun mungkin tidak dia ungkapkan atau dia katakan ke kamu, tapi kalau Sora lihat di sini, dia itu punya energi menutupi itu semua, tapi sebenarnya di dalam hati batinnya dia sangat sayang sama kamu, ya. Dan kalau Sora lihat di sini, energi dia selalu kepingin rekonsiliasi itu ada, ya. Kalau Sora di sini, ya, selalu dia itu kepingin punya energi rekonsiliasi, selalu pingin bisa kembali lagi sama kamu. Sora kok kalau sayang selingkuh gitu, ya. Katanya kalau sayang kok selingkuh. Kita coba lihat. Yang pertama, teman-teman, memang orang ini itu sering sekali impulsif, tidak berpikir panjang gitu, ya. Dia itu apa yang dia inginkan langsung dikejar sama dia. Jadi mungkin saja dia punya sisi penasaran sama orang itu, masih kepikiran sama orang itu, komunikasi sama pihak lain itu juga sangat-sangat kuat gitu, ya. Mungkin dia senang ngobrol sama orang itu, orang ketiganya, kayak gitu, ya, teman-teman. Dan di sini ada sisi dia itu kayak kalau Sora lihat bisa saja dekat sama si orang tersebut. Kalau Sora lihat di sini, ini banyak yang ada energi divine feminine lainnya. Jadi awalnya mungkin sekali mereka itu sekedar bercurhat, sekedar bercerita, tapi lalu lama-lama jadi baper karena dia mungkin banget ngelihat si orangnya itu berawal dari curhat, orang itu sedih, teman-teman, ya. Jadi dia tuh awalnya menghibur, tapi lalu lama-lama jadi deket karena merasa mungkin berbagi emosi yang sama gitu, ya, teman-teman, ya. Dan orang ini memang kalau Sora lihat cukup menikmati orang itu, yang orang ketiga itu adalah sosok yang menarik, teman-teman, buat dia juga gitu, ya. Dan memang di sisi lain, ya, teman-teman, orang ini itu terdistract, memang tergoda gitu, ya. Nggak konsentrasi, nggak fokus dengan hubungannya sama kamu, karena selain itu dia juga memang, ya, itu tidak punya kemampuan untuk menahan hawa nafsunya, ya. Dia punya temptation atau hawa nafsu yang mungkin cukup kuat, ya. Kenapa? Karena mungkin saja kamunya sibuk, dianya sibuk, apalagi kalau LDR, ya, mungkin susah ketemu teman-teman di sini gitu, ya, sehingga dia tuh cari pelarian, mencari seseorang yang mungkin lebih dekat sama dia, lebih selalu ada buat dia, teman-teman. Dan dia memang tidak bisa menahan hawa nafsu dengan baik, ya. Dan saat ini karena dia itu teringat terus soal kamu dan terbayang-bayang soal pertengkaran di antara kalian, saat ini kalau Sora lihat dia itu sedang rajin stalking kamu, nyari tahu soal kamu sekarang perasaannya gimana, kamu tuh apakah masih ingat aku atau enggak. Dia juga masih belum bisa rela melepaskan kamu. Kalau ada nomor-nomor tidak jelas ngubungin kamu, ada yang stalking kamu pakai account aneh gitu, ya, atau fake account, itu kemungkinan besar dia, teman-teman, ya, karena memang masih mau tahu soal kamu. Dan beberapa dari mereka itu dia mendapatkan intuisi atau mendapatkan mimpi-mimpi yang semua itu mengarahkan ke arah kamu. Jadi dia itu mau lepasin susah karena semua memori itu ke arah kamu, teman-teman, ya. Orang ini bukannya tidak mencoba untuk mencari cinta yang baru, tapi kalau Sora lihat di sini mungkin saja mengalami, ya, sudah coba sama yang baru, kok selalu balik lagi diarahkannya ke kamu, teman-teman. Sehingga orang ini itu kalau Sora lihat berharap untuk bisa berbicara dan berkomunikasi lagi sama kamu, ya. Karena kalau Sora di sini, orang ini juga sekarang sedang sangat-sangat sulit, ya. Dia secara situasi keuangan juga mungkin sedang banyak masalah, bisa saja ada yang diberhentikan dari pekerjaannya, atau kalaupun enggak, sepertinya pemasukan dia juga mungkin kurang, ya, nggak cukup, ya. Mungkin dia juga ada utang, ada tagihan, ada cicilan dan sebagainya macam, ya, teman-teman. Dan dia tahu salah satu orang yang akan bisa selalu bantu dia dalam keadaan sulit itu kamu, teman-teman, ya. Jadi dia memang sedang dalam keadaan yang benar-benar sulit, ya. Selain itu,
hasrat dia itu sangat intens ke kamu, kerinduan ya, baik secara energi maupun secara fisik itu menyala ya, kuat sekali ya. Hasrat menggebu, mencari kamu sebagai tempat untuk dia merasakan ketenangan batin maupun fisik, teman-teman ya. Walaupun di luarnya dia kelihatan kayak nggak apa-apa, dia kelihatan kayak baik-baik aja, sebenarnya di dalam, teman-teman, dia itu situasinya itu nggak baik-baik aja. Kamu memang berdealing dengan seseorang yang egois ya. Di satu sisi dia juga kayak belum bisa mungkin sepenuhnya ngalah sama kamu. Ada sisi dia ego yang kalau bisa kamu lebih ngertiin lah aku gitu ya. Ibaratnya ada beberapa dari mereka yang tidak mau langsung bergerak karena keras kepalanya mereka gitu ya. Ada yang mungkin sebenarnya gengsi, ada yang juga masih maunya kamu ngikutin maunya dia. Udahlah kamu terima aja, aku ada yang lain. Ada loh orang kayak gitu ya. Kalau nggak ada orang kayak gitu, nggak akan ada yang namanya apa namanya poligami. Dan aku lupa kalau istilah untuk perempuan yang punya pasangan lebih daripada satu, aku lupa namanya ya. Mungkin nggak akan ada poligami atau poliandri kalau nggak salah namanya ya. Dan kalau sholat di sini, orang ini sedang sangat-sangat kalut karena memang sekarang segala sesuatu sedang chaos. Hidupnya itu berantakan, hidupnya itu sulit. Yang tadi selalu dibilang, keuangan sulit, situasi kerjaan sulit, mungkin juga saat ini lagi banyak masalah hidupnya, teman-teman. Ya, karena dia menyadari ini juga mungkin konsekuensi dari menghadirkan orang ketiga, gitu ya. Jadi love affair, gitu ya, teman-teman. Jadi semakin ngerasa bersalah sama kamu ya. Dan kenapa dia sekarang sedang kalut mendalam gitu ya? Di sini kalau Sora lihat sedih karena di sini jiwa dia itu masih terikat sama kamu. Jiwa dia itu menginginkan pertemuan dengan kamu. Dia juga tidak bisa melupakan kamu begitu saja, gitu loh ya. Memang dia itu seneng selama ini selalu dibaik-baikin gitu ya. Jadi dapat cinta lebih daripada satu juga dia seneng gitu ya. Dia tuh selalu kamu utamakan sebelumnya ya. Jadi sekarang ketika nggak ada kamu, tidak lagi ada yang merajakan dia, teman-teman ya. Dan dia sekarang sedang merasakan benar-benar di poin terbawah hidupnya dia, karena dia merasa mungkin ini karma yang harus aku jalanin ya, karena aku telah menyakiti dan melukai kamu, teman-teman ya. Sehingga orang ini mau bergerak ke kamu pun memilih untuk diam-diam ya. Kenapa? Karena kalau saat di sini masih takut, masih tidak yakin ya, teman-teman ya. Dia cuma bisa bermanifestasi kalau keadaan dia bisa lebih baik, apalagi keuangannya gitu ya. Dia juga mungkin sekali bermanifestasi kamu masih mau terima dia gitu ya, teman-teman. Oke, karena memang banyak dari kalian yang sudah menyerah sama orang ini, memutuskan hubungan dan pergi dari orang ini. Jadi itu kenapa dia sangat sedih dan kalut ya. Yang dia rasakan, aku nggak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Dan dia banget melihat pertanda dan sinkronitas, sehingga itu mendorong dia untuk seperti bergerak mencari kamu ya. Kalut dia sampai dia bisa ketemu kamu, bicara sama kamu, komunikasi lagi sama kamu. Tuh, aku terus ngeliatin foto-foto kamu ya, dan selalu ngelihat juga mungkin video-video yang pernah kalian buat bareng-bareng jadi kenangan gitu ya. Dan dia tidak pernah mampu untuk menghapus itu. Aku pura-pura, aku nggak peduli, aku banyak diemnya. Tapi sebenarnya di satu sisi yang lain sangat kuat perasaannya, bahkan banyak yang terobsesi ya. Jadi kayak perasaan dia masih sangat kuat. Oke. Dan dia merasa memang belum ada hal yang belum kelar di antara kalian, karena mungkin memang karena kamu pergi begitu saja, kalian belum punya closure atau penutupan ya, teman-teman. Masih ada unfinished business ya. Dan sebelumnya bisa saja teman-teman kalian ada yang nggak dapat restu juga. Itu juga yang dia mungkin beralasan akhirnya gitu ya, kenapa dia berselingkuh, karena mungkin dia nggak ngerasa yakin kalau akan dapat restu, teman-teman, dari hubungan ini yang akan mungkin dia lakukan ke depannya sama hubungan ini. Teman-teman, dia masih memikirkan segala potensi, segala possibilities untuk hubungan ini, seperti apa langkah selanjutnya. Orang ini masih sangat-sangat ngawang. Prioritasnya itu masih belum benar-benar jelas gitu ya. Apakah kalian mungkin bersama-sama? Di sini teman-teman ada energi obsesi, ada energi tarik-menarik. Dia masih mungkin sekali mencari kamu ya, teman-teman. Tapi
hati-hati, karena di sini langsung keluar kartu red flags gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan nggak bisa dilanjutkan, tapi hati-hati, kamu sudah lihat banyak bendera merah, banyak warning atau pertanda soal perilaku orang ini yang mungkin toksik, mungkin gak sehat. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang egois gitu ya, keras kepala juga gitu ya. Ini sangat mungkin kalau dilanjutkan teman-teman, hubungan ini hanya akan penuh dengan kebohongan, manipulasi dan sebagainya. Tapi banyak dari kalian yang kamu ataupun dia masih, mohon maaf, denial gitu ya. Sebenarnya kamu sudah dapat komunikasi batin ini, kamu sudah dapat pesan batin dari dia gitu ya. Makanya kamu sedikit apa ya bilangnya ya, meragu dan tidak yakin. Tapi teman-teman, jangan mungkiri pesan batin kamu sendiri. Mungkin saja batin kamu itu memperingatkan gitu ya. Karena memang kamu tuh di satu sisi lain mengharapkan ada kebahagiaan, ini Sora tahu gitu ya. Tapi nampaknya orang ini untuk berubah itu terasa sangat-sangat sulit, karena memang pengontrolan dia terhadap hawa nafsunya itu sangat besar, susah gitu loh. Jadi gimana ya, kalau ini tuh memang mau pun dia balik sama kamu untuk merubah, melunturkan bendera merah ini jadi putih, itu susah teman-teman ya. Kamu kan mau melunturkan nih merah jadi putih gitu ya, kamu harus banyak memberikan perasaan, harus banyak berkorban. Jadi butuh apa ya, butuh energi yang sangat besar loh, butuh energi yang sangat besar, ngebimbingnya juga benar-benar gitu ya. Jadi buat kamu yang tenaganya masih banyak, waktunya masih banyak kuota kesabaran, kuota energi, kuota waktu, silahkan aja. Cuma kalau Sora cuma bisa bilang bahwa kalau nggak kamu akan benar-benar capek ya. Ini cuma tinggal masalah waktu dia selesai cari kamu lagi, karena memang kalian banyak yang hubungan twin flame ya, banyak juga hubungan yang kejar mengejar teman-teman. Ini masalah waktu, dia akan ke kamu lagi. Tapi ya, twin flame pun tidak harus selalu berarti sama-sama. Mungkin ini adalah proses pembelajaran untuk bisa yang namanya belajar ketegasan teman-teman ya. Tuh, kamu memang butuh ketegasan. Kalau dia nggak bisa tegas, kamu yang tegas. Dan energi, Sora udah bilang beratus-ratus kali, energi tidak bisa bohong. Orang itu selalu masih datang ke dalam kehidupan kamu karena kamu masih memberikan ruang dan energi untuk orang itu jauh di dalam lubuk hati kamu. Meskipun kamu denial dan bilang di mulut, aku udah nggak mau lagi Kak sama dia. Ketika kamu sudah 100% plus, bahkan 101% atau 1000%, kamu sudah sangat bulat, kamu tidak mau memberikan ruang untuk orang itu dan sebagainya, makanya orang itu nggak akan pernah masuk lagi dan nggak akan ada ruang. Energi semesta ini tidak bisa dibohongi dengan namanya energi terdalam kita. Jadi pikirkan, karena kalau kamu ke orang ini lagi, kamu akan mengurang pola yang sama dan kamu tidak selesai-selesai, akan buat kamu capek, akan buat kamu lelah. Jadi ini saatnya tegas sama keputusan. Nggak usah mikirin kapan dia datang. Dia akan datang kok, tapi kalau datang saran Sora untuk diselesaikan. Tapi kalau kamu masih mau lanjutkan, silahkan. Untuk kalian yang butuh untuk ambil keputusan dengan jelas, lebih clear cakra hati sama cakra tenggorokannya, silahkan dibeli batu Amazonite ini dari Sora yang udah di booster dengan energi healing, membantu kamu untuk memulihkan komunikasi kamu, aura kamu juga lebih tenang, lebih damai, orang juga kalau dekat kamu juga bisa lebih nyaman, kamu bisa bicara didengerin, orang juga mau ngomong sama kamu, komunikasi lancar gitu ya, apalagi yang sering-sering sakit tenggorokan lah dan sebagainya, ini sangat membantu banget ya. Harga 225.000, kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot, atau kamu bisa beli di Tokopedia dengan harga lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Linknya sudah disematkan di bawah, tinggal diklik saja. Untuk yang masih bertanya bagaimana cara membelinya, silahkan ke Instagram ya, atau ke Tokopedia. Linknya sudah Sora sematkan di bawah, yang warnanya biru, diklik, nanti kamu akan diarahkan ke sana. Bayar, duduk manis di rumah, dapat barangnya. Oke, ini stok terbatas karena kalau habis ini habis, Sora belum tentu restock, kemungkinan besar nggak restock, karena ini kalau beli harus banyak, nggak bisa cuma 1-2 biji. Saat ini stok turun terus ya. Bulan sabit lambang dari pikiran positif dan perilaku positif ya. Setiap batu yang Sora program tidak pernah memiliki fungsi yang sama, karena Sora sudah pikirkan semua fungsi berbeda-beda. Yuk, bisa dibeli segera selagi masih ada. Oke, kita coba lihat zodiak yang terungkap ya teman-teman. Bisa jadi zodiak kamu, bisa jadi zodiak dia. Cek Sun, Moon, Rising, Taurus, Virgo, Aries, Capricorn, Aries, Scorpio, Cancer,
dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, bisa jadi nama inisial kota, tempat, dan sebagainya. Dan teman-teman yang kepingin baca bazi untuk tahu jalan hidup, atau kamu yang kepingin beli alat pembacaan untuk bisa baca sendiri, semua bisa di tempatnya Sora di satu jalur aja ya. Atau kamu pingin belajar sama Sora, nanti bisa diarahkan, semua bisa. Ayo kembangkan diri kamu, sudah mau masuk tahun 2025, tambahkan skill-skill yang berguna daripada cuman buang-buang untuk hal yang nggak positif. Oke? BMNH RYAP CUCA YWZD 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sora tunggu belanja dan Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.